kamu semua. Saya kelaparan. Saya jalan bermil-mil, tidak punya uang di negeri orang, sendirian. Kalau tidak disuruh minta donasi, diancam. Kurang ajar kamu semua. Itulah yang terjadi sama aku. Ku buka aja sekalian lah ya. Oke, baik. Mau saya buka ya, Lady Boss dengan Alengso ya, Pak Alengso lah nih ya. Sama si siapa lagi? Ku kasih tahu atau mau ku buka? Mari ku bongkar. Jadi teman-teman sengaja dimintain lah alamatmu. Hati-hati untuk apologet ya. Saya katakan ya, hati-hati. Nanti dimintain inimu kan, data-datamu. Biar terus dibikinlah nanti serangan-serangan untuk kau. Jadi kau ikut nanti, kita kirim tiket one way. Makanya nggak ada yang balik orang itu kan. Tahu kan? Itu caranya. Kenapa? Dijadikan alat untuk memuaskan ya keinginan si para anjing-anjing ini untuk memeras donasi. Tolonglah nanti dibikin VN tuh. Tolong anak saya udah dipersekusi, namanya ini KTP-nya dikirim nanti ditransfer. Saya buka sekalian. Mau saya kasih tahu, rekam. Itulah yang terjadi. Makanya mereka nggak ada yang balik-balik. Biar kamu tahu. Sekalian ini, karena udah kepalang ya. Kadung, saya kasih tahu lagi ya. Ya, biar kalian tahu. Saya ini korban. Saya kasih tahu kau. Ya, kalau nggak tutup mulut, nggak mendukung, pokoknya narasinya mau aneh. Yang penting gini, cuan. Itu, saya buka aja sekalian ya. Ya. Tuhan Yesus yang jadi saksinya sama suami saya. Karena suami saya itu selalu 24 jam sama saya. Nih, suami saya nih. Ya, sekalian aja saya bongkar. Biar kalian tahu. Semua yang di luar negeri itu yang dijadikan notabene ya, apologet, biar kamu tahu. Itu semua karena uang, tapi saya yang difitnah. Saya nggak menerima sepeser pun. Biar kalian tahu. Semua dimakan sama nenek tua itu, nenek gayung itu. Ya, calo-calo donasi itu. Biar kamu tahu. Saya disuruh pindah. Saya udah punya apartemen. Disuruh pindah, ayo kamu ke sana. Saya dibikin kayak orang gila. Saya itu korban. Biar kamu tahu, saya dipindahkan ke sana, ke negeri ini, di negeri ini. Saya dikacaukan terus-terusan kayak gitu. Biar kamu tahu. Seperti apa perjuangan saya untuk keluar dari sindikat itu. Binatang kamu semua. Saya kelaparan. Saya jalan bermil-mil, tidak punya uang di negeri orang, sendirian. Kalau tidak disuruh minta donasi, diancam. Kurang ajar kamu semua. Semoga Tuhan membalas kalian. Ngerti kalian? Ini, tapi saya yang dihajar habis-habisan. Ya, berhenti kalian menjual nama Tuhan, sudah saya bilang. Berhenti kamu bawa-bawa nama apologet. Kau pemeras semuanya. Penipu yang sesungguhnya berbalik, dibalik semua ini. Saya dijadikan korban. Munafik kamu, pezina kamu semua. Tukang kumpul kebo kamu. Tapi kau tuduhan ke saya. Romo saya itu saksinya. Gereja saya saksinya. Seperti apa kalian ini jahatnya? Kalian lebih parah dari binatang. Kasih tahu sana. Betul tidak yang saya omongin? Jangan kalian tidak takut sama Tuhan. Saya ini mengakui dosa saya. Tiap minggu saya Ekaristi. Saya ini ortodoks. Saya bukan pecundang kayak kamu. Munafik kamu, demi uang kamu seperti itu. Kamu jual Tuhan Yesus. Kamulah semua pembunuh itu. Kamu memfitnah itu. Percaya lagi kalian sama orang seperti itu? Munafik kamu semua, jual Tuhan kamu. Kamu tidak pernah ibadah, bahkan kamu tidak pernah kurban. Kamu tidak tahu bahwa Yesus pencipta. Kamu bilang Yesus bukan pencipta. Betapa jahatnya mulut kalian itu. Ngaku Kristen kalian. Jangan kamu bilang drama. Tanya kepada mereka semua. Betul tidak omongan saya? Saya bongkar sekalian. Saya selama ini diancam. Biar kalian tahu. Makanya saya tidak suka lagi berteman dengan semua pengancam-pengancam itu. Semuanya itu. Komplotan itu. Menjijikkan kamu.
Kamu putar balikan fakta. Ya. Kalau kamu bilang acting, tanya yang namanya Alengso. Tanya yang namanya itu Nayaka yang ada di Malaysia sana. Tanya sekalian, siapa aja. Pecundang kalian semua. Kalian itu hanya menindas orang-orang yang lemah. Orang miskin kayak saya. Orang yang tidak punya apa-apa seperti saya. Pintar kalian. Dari dulu trik kalian itu sama. Ya, makanya nggak balik-balik kan? Nah itu. Seperti itu kalian. Saya yang korban. Semoga Tuhan mengampuni kalian semua. Sudah pada bau tanah, bangkotan. Bukannya bertobat kau semua. Mata duitan kamu, gila seks kamu semua. Iya, lebih baik menjual kesedihan daripada menjual Tuhan Yesus. Demi uang, berbohong, menipu kalian. Penipu kalian. Penilep donasi kalian. Ya, memalukan sekali kalian. Iya, kalian tanya sana, apalagi yang udah bawa-bawa tanah itu. Hati-hati. Jangan kalian berbohong. Saya selama ini ya, selalu minta maaf walau saya tidak salah. Itu ajaran Romo saya. Memalukan kalian. Jangan bilang bersandiwara. Tanya hati nurani kau. Ya, tanya hati nurani kalian. Di bagian mana saya? Menjijikkan sekali kalian. Saya ditakut-takutin, diatur sana sini. Saya masih ingat sekali. Ya, saya dipaksa jam 2 pagi. Bangun bikin video minta donasi. Itu bukan saya. Saya dipaksa sama orang yang di Malaysia sana. Biar kamu tahu, saya ngantuk-ngantuk, saya mau tidur. Aku mau tidur, Bu. Saya kelaparan. Bermil-mil saya jalan. Semoga Tuhan tidak membalas yang sama kepada kalian. Menjijikkan sekali kalian. Kasih tahu, saya nggak kenal sama orang-orang itu. Tapi saya disuruh saya ke sana, disuruh ke negeri ini, disuruh ke sana ke sini. Kalian mempermainkan saya, nakut-nakutin saya. Cuman bisa apa kalian? Cuman bisa ngancam, doxing. Kasih tahu. Sekarang saya kasih tahu. Saya lebih baik jujur aja ya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu sama kalian. Semua yang ngaku apologet, saya kasih tahu aja sekalian. Ya. Semuanya itu penipu. Saya kasih tahu. Penipu itu semua. Kamu lihat, ada yang berani ngeliatin mukanya. Sama seperti saya, seperti dulu. Dulu itu tidak ada yang pernah menunjukkan mukanya selain saya sama Aderion. Kenapa? Karena kami jujur. Kami dari satu gereja yang sama. Niat saya itu memang untuk ortodoksia. Tapi yang lain, semua dibalik topeng kepalsuan. Ada yang kalian lihat buka wajah. Sampai pada akhirnya pada buka wajah. Kenapa? Sudah tidak laku banget. Coba kalian renungkan itu. Kalian renungkan dari dulu. Seperti apa saya fight sendiri. Berjuang sendiri. Ya, mereka selalu di balik layar. Ya, coba kalian lihat. Kenapa? Kalau memang benar, makanya saya bilang, para rasul itu semuanya tampak mukanya. Kenapa takut? Mereka menjadikan saya sebagai apa? Sebagai ujung tombaknya. Mereka di belakang menikmati itu semua. Saya kasih tahu kalian. Awalnya mereka, pokoknya tenang tak, nanti kami dukung. Tapi setelah kasus, pergi semua ninggalin saya. Kocar-kacir semua. Habis gitu, difitnah, diputar balikkan fakta. Sungguh, keluar kalian dari topeng kalian. Tunjukkan topeng kalian.
Kalau saya penipu, saya nggak mungkin tunjukkan muka saya. Pikir pakai ini. Saya berjuang sendiri. Semua itu hati-hati. Kalian yang baru-baru apalagi. Kalian jangan percaya kepada siapapun. Saya katakan, jangan pernah percaya kepada siapapun. Kamu diiming-imingi. Nanti ditolong ini. Jangan percaya. Kamu cuma dijadikan alat untuk memeras donasi. Dibikin kalian itu, ya. Dibikin kalian itu. Seolah-olah kalian dipersekusi. Padahal itu mereka sendiri yang menciptakan itu. Biar kalian tahu. Mereka sendiri yang membuat itu. Kerjasama sama RT 6. Biar kamu tahu. Bahkan yang melaporkan saya, tuh, Amin Wijaya itu. Sama siapa lagi tuh? HTD itu. Dari kekristenan sendiri. Biar kamu tahu. Nih sekalian ini. Saya buka. Biar kamu tahu. Saya tidak kenal itu orang. Saya bahkan tidak pernah berhutang kepada orang itu siapapun. Biar kamu tahu siapa yang berjuang, siapa yang bertahan, siapa yang menipu. Kamu buka mata kamu, jangan tolol kamu. Ya, nanti kalian akan merasakan itu semua. Gak usah sok-sokan kalian, kasih koin, gak usah munafik kalian semua. Penipu kalian. Kalian menjolimi saya. Tunggu sampai Tuhan Yesus tuh membalas kalian semua. Malu kalian. Apalagi kalian ngaku Kristen, ngaku satu tubuh, tapi kalian menggigit saya. Kau lebih parah daripada binatang. Biar apa di doxing? Biar laku nanti kursusnya, biar laku jualannya. Saya tahu kamu semua. Saya tahu. Saya tutup mulut. Tapi nggak apa-apa. Pada akhirnya akan terbuka semua dan kalian akan melihat. Nih, kalian yang pendukung-pendukung, ini pertanyakan ini. Tanya aja ini. Ini. Ngaku tidak? Kalian tanya. Iya, sekalian ini. Bongkar. Ya, 1.600 orang di sini. Kalian kasih tahu itu. Ya, berhenti kalian jadi orang tolol. Berhenti kalian jadi kadrun, ngaku Kristen kalian. Ngaku tok. Bahkan kalian fitnah Pak Tobias. Semua orang, asal ada orang yang menolong saya, kalian jelek-jelekan, kalian fitnah, kalian suruh jangan berteman, jangan dukung. Sampai si Mr. M kalian setir. Ini kalian itu udah ketakutan sama saya. Kalian itu ketakutan kebongkar. Semua orang akan dibikin gitu, membenci saya. Itu udah terbukti. Tuh, untuk si M itu netral ya, Mr. M. Dijelek-jelekin, di-framing terus, biar kalian tahu. Disuruh jangan temenan sama saya. Saya tuh udah ngalamin itu sekali, sekarang lagi. Menjijikkan kalian. Ini tuh gorengan lama yang nggak laku. Asal naik saya dipaksa loh, di-ban lah, di apa. Kalian tahu pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kemana aku bilang? Itu kan kalian semua. Ini saya ini dipermainkan. Saya kasih tahu kalian. Akun saya tuh biar gimana caranya, biar saya redup. Emang disuruh. Kamu berhenti tak? Biar yang ini naik tak? Itu jalannya. Jadi siapa yang mau dinaikkan? Mereka yang punya kuasa. Mereka sudah membayar itu semua. Mereka itu punya uang, punya kuasa. Saya itu yang dipermainkan. Biar kamu tahu. Seperti apa saya dulu. Ya makanya saya bilang ke kalian, saya mau pansos sebelum itu yang lain itu terkenal. Saya udah duluan terkenal dan dibikin saya redup untuk naikkan yang satu. Yang mana yang bisa diatur? Karena saya nggak bisa diatur. Itu yang saya bilang. Ya kalian kalau mau membantu saya, tapi jangan ngatur ajaran saya bilang itu. Biar kalian tahu, ditunggu ini. Udah kamu diem dulu, jangan ini, nanti yang ini. Ini semua permainan, saya bilang. Permainan. Mana yang mau dinaikkan, mana yang mau diturunkan. Mereka akan bayar untuk itu semua. Ini nanti juga bentar lagi nih, akun saya ini diin lagi. Saya sudah capek untuk yang kayak gitu. Biar kamu tahu. Ya. Iya, tertawalah karena ini kebenarannya. Malu kan?
malu. Kalian mau mempermalukan aku, tapi kalian tuh lebih memalukan. Iya, gitu, memang gitu. Orang itu semuanya jago sistemnya kok. Biar kamu tahu. Kamu lihat kenapa akun saya selalu seperti itu. Itu, ya. Itu permainan mereka semua. Kapan waktunya saya naik, suka-suka mereka. Kapan waktunya saya turun, suka-suka mereka. Tapi saya katakan, ya, maaf, saya tidak bekerja untuk orang. Saya bekerja untuk Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa mengatur saya. Saya berjalan di dalam Tuhan Yesus. Saya sudah belajar dari kesalahan yang kemarin-kemarin. Tidak bisa dibohongi hati nurani saya. Saya itu tidak bisa diatur. Ya, donatur siapa itu? Nggak ada kan? Semua orang kan? Itu. Saya tahu. Ya, kalian lihat kan awalnya seperti apa support mereka. Lama-lama seperti apa? Ya karena nggak mau diatur itu. Tapi nggak apa-apa. Itu menemani saya dan saya anggap itu sebagai salib saya. Penderitaan yang saya terima 2 tahun yang lalu, saya anggap itu salib saya. Untuk saya melihat yang mana teman, yang mana tidak teman. Dan Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menunjukkan siapa yang setia sampai akhir, siapa yang menipu, siapa yang hanya mencari keuntungan di sini. Ya, jangan kalian fitnah Pak Tobias. Ini suami saya yang bikin saya kayak gini. Ya, jangan kau kira suami saya itu tidak punya uang. Jangan menghina kamu. Suami saya itu masih bisa ngasih makan saya. Ya, jangan kau fitnah Pak Tobias. Ngasih ratusan juta. Hei, fitnahmu itu menjijikkan sekali. Memalukan kalian. Saya katakan. Saya ini orang miskin. Saya tinggalkan semua. Untuk Yesus. Kamu kira saya gak punya rumah? Saya punya rumah. Saya punya rumah saya di Bogor. Biar kau tahu. Tapi saya bersedia. Jadi gak usah dibalik-balikan. Rela meninggalkan keluarganya begini. Gak ada itu semua. Bohong itu. Emang pengangguran itu. Ya, jangan dibalik-balik. Ngerti kalian? Pak Antonius ini orang lama. Orang-orang lama itu tahu saya seperti apa. Ya, yang menggatal kamu kok mitnah saya kamu. Jangan kalian tuduh Pak Tobias. Pak Tobias itu orang tua dan saya anggap sebagai orang tua saya. Dia punya istri, punya anak. Jangan kalian rusak nama dia. Kalian kalau mau merusak nama saya nggak apa-apa. Saya udah biasa. Ya, penipu kamu anggap benar. Kamu balik-balikan. Inilah dunia ini. Ya, Romo saya itu saksi saya. Saya bahkan tinggal di gereja. Saya tinggal di karpet sampai sakit. Tidur saya di situ. Malah kamu enak-enakan. Memalukan kamu semua. Menjijikkan kamu semua. Kamu yang penipu. Gara-gara idola kamu kalah argumentasi. Gara-gara idola kamu tidak mengakui Yesus pencipta. Kau serang-serang aku. Goblok kau. Mata kau itu udah tertutup semua sama setan. Percaya aku sama setan. Terlalu bodoh kau. Kira orang Kristen itu cerdas-cerdas. Ternyata sama aja kok kayak kadrun. Anak orang kok jadikan anakku. Entah apa-apa yang kau fitnahkan. Oh alah, sampai kau bawa mama bapakku yang udah mati sana. Hidupkan mama bapakku kalau memang hidup. Goblok kali kau. Kan gue bilang, ya Tuhan. Kok bisa lah kayak gini kalian itu. Saya tidak menceritakan diri saya. Supaya itu tidak menjadi konsumsi publik. Karena saya memberitakan Injil, bukan memberitakan diri saya. Caramu itu terlalu kotor, Dik. Kamu kira saya menipu suami saya? Itu suami saya hidup sama saya. Kok kira dia tidak tahu siapa saya? Itu Romo saya, hidup bersama-sama dengan saya. Kok kira dia tidak tahu apa saya? Apapun yang saya lakukan, saya mengakui dosa saya. Romo saya itu tahu apa yang saya lakukan. Kamu kira di dunia ini pembohong semua kayak kamu? Saya masih punya hati nurani. Ya, hati-hati kalian. Sekalian aja kita bongkar ya. Gak usah bilang drama ya. Drama itu yang dikarang-karang, yang gak jelas, yang plot twist itu, yang kayak pendukung-pendukung setan itu. Ya, gitu. Ya, ini ada orang-orang lama yang tahu siapa saya. Kenapa?
Saya itu nggak pernah takut, saya nggak ada spender, saya nggak akan takut karena saya percaya Tuhan Yesus. Ya, yang takut spendernya hilang, itulah yang gila, yang sedang menggonggong, ya, dengan memukul sendiri katanya saudaranya. Kali-sekali ngaku dosa, biar tahu kamu caranya ngaku dosa. Kalau nggak pernah ngaku dosa, jangan sok suci di sini. Akui dosamu. Udah nggak pernah ngaku dosa, sok-sokan suci, udah nggak pernah ekaristi, bikin malu, kerjanya bikin malu. Ingat, saya orang Arab. Kenapa saya orang Arab? Soalnya kalau orang Batak bikin malu kerjanya. Tapi nggak semua memang, ada memang Batak Dale namanya. Nah, itulah itu. Menjijikkan kau. Ya, kurang-kurangi goblok ya. Kalian harus lihat pakai mata kalian, jeli kalian. Siapa yang tulus? Siapa yang tidak tulus? Ya, nggak usah ngomongin buah. Saya tidak perlu menunjukkan buah saya. Tuhan yang melihat buah saya. Dari apa yang saya lakukan. Dan saya nggak perlu bayar orang untuk menunjukkan, mereka semua datang bersaksi. Buah-buah saya itu. Tapi lihat yang di setting-setting. Maaf ya, saya nggak pernah nyeting orang. Saya jangankan membayar orang dengan uang untuk men-setting. Aduh, jauh banget sayang. Kejauhan. Ya. Kurangi kamu gobloknya. Ya. Kalau kamu udah nggak bisa balik lagi ke Indo, ya karena kamu sudah mengadakan perjanjian dengan setan. Kasian deh lu. Iya. Ya, makanya jangan bikin perjanjian dengan setan. Makanya tiketnya tiket one way. Sekali masuk neraka di neraka aja, nggak balik-balik. Kasihan. Ya, tuh, makanya kurang-kurangi gila uangnya. Uang orang kau hitungin, nggak tahu malu kau semua, nggak tahu malu. Datang cuma ngitungin uang orang, nggak malu kah kalian? Terus nanti kau tuduh orang gila uang, padahal kau gimana ya logikanya ya? Kok ada orang ngaku teman ngitungin koinnya orang gitu loh? Terus tiba-tiba dia bilang, oh si Agatha gila koin, gimana itu? Coba pikir aja dulu lah, logikanya gitu loh. Ya. Kurang-kurangi, makanya udah saya bilang nggak nyambung banget gitu loh. Aduh sampai kalian sibuk jadi ini nyeboinnya, sibuk kalian jadi pengacaranya. Aduh Tuhan, pertanyakan dulu ajarannya baru dukung. Kamu nggak kenal dukung iya, itulah para herder itu ya, memalukan. Bang Mata Pisau, kalian tahu Bang Mata Pisau? Saya memang pernah sekali ketemu sama dia. Bang Mata Pisau itu orang lama. Dan dia tahu saya seperti apa. Seperti apa polosnya saya, seperti apa miskinnya saya. Saya nggak pernah ada punya masalah sama Bang Mata Pisau itu. Siapa ada? Bang Robert ya sekarang ya. Nah itu, ya, itu dia kenal saya, dia tahu saya. Biar kamu tahu. Kalau saya memang mata duitan, kamu tanya aja sama dia. Saya nggak dekat memang, saya nggak dekat. Bahkan kalau dikatakan teman ya nggak bisa dibilang juga teman ya. Tapi kami sama-sama berjuang dulu ya. Cuman versinya beda-beda. Saya menghargai dia, dia menghargai saya. Ya, biar kamu tahu. Panggil aja Bang Robert. Kok kamu nggak percaya? Ya sudah, itu sindikat. Biar kamu tahu, sindikat itu semua. Hati-hati kalian. Nggak usah. Yang bilang jual kesedihan, lebih baik jual kesedihan daripada jual Tuhan Yesus. Saya katakan, apalagi mendingan jual kesedihan daripada jual temen demi duit. Nih cici saya nih, si Winnie. Mendingan jual kesedihan daripada kamu jual temen kamu supaya kamu naik. Botol nggak tuh? Ngerti nggak kamu? Mending apa adanya. Saya tuh bukan orang baru di sini. Nih ada lagi nih si Blaise Migat nih yang pernah inin saya tuh. Ada yang melihat dengan benar, ada yang melihat dengan tidak benar. Nah, tapi itu nanti tersaring siapa yang jadi teman, siapa yang tidak. Puji Tuhan saya bilang, salib saya ini, ya, saya katakan nih, Bang Raja Debat juga tahu saya. Nih orang yang nggak pernah nih.
Saya bukan orang yang licin lidah. Saya bukan orang yang licin lidah. Biar kalian tahu. Saya tahu, saya kenal siapa yang pantas dijadikan teman. Tapi saya nggak pernah menjadikan mereka teman yang sampai segala sesuatu tahu. Saya pun menghargai. Saya nggak mau tahu urusan pribadi saya karena memang saya profesional. Saya katakan saya profesional. Saya nggak ada ngurusin tentang pribadi atau apapun. Tetapi kalau cara kalian pun tidak profesional, saya pun bisa bertindak seperti itu. Serius. Ini Bang Raja Debat ini. Dia tahu saya nih. Ini orang lama ini. Ada yang tahu saya. Kalau dikatakan saya ya, minta-minta donasi. Tunjukkan bukti saya sampai detik ini ada minta-minta donasi, mengumpulkan donasi. Buktikan. Untuk beli apa? Buktikan. Biar kamu tahu. Saya kasih tahu ya. Saya dibeliin Cici HP. Ini dia. Saya dibeliin sama Pak Paduka Rudal. Ini yang buat live. Karena saya cuma punya satu. Inilah hasil perjuangan saya. Banyak orang yang mau TF saya tolak. Saya nggak punya. Saya nggak punya ini dulu. Dulu kalian kalau tahu ya, tak ada yang mau ngasih, ada yang sampai ngirim ke si Elia Miron dulu. Karena saya memang nggak ke situ. Saya nggak punya rekening, nggak punya. Kenapa? Karena memang murni saya, bukan untuk itu. Tapi Cici saya bilang, ada yang nanti mau memberkati kamu tak? Bikin saweria. Nih ada orangnya yang bikinin saya saweria. Biar kamu tahu, ini ada di bio ini. Itu bukan saya, karena saya nggak tahu apa. Karena memang bukan itu tujuan saya. Jangan bilang dusta. Ini kebenaran dan ada saksinya semua. Bisa saya bawa semua ke sini saksinya. Ya bukan kayak kemarin itu nggak jelas entah apa. Pakai saksi. Ya biar kamu tahu. Cici saya itulah yang nyewakan saya apartemen, yang belikan saya tiket dari Malaysia entah kemana-mana saya. Biar kamu tahu, cuman itulah yang dibantu. Adakah saya meminta kepada kalian kumpulin donasi? Nggak ada. Gak usah ngarang kamu. Ngerti kamu? Tapi saya dipitnahkan ke situ. Jangan bilang ngibul. Ini kejujuran karena saya mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Nanti saya ngaku dosa. Kamu kira saya kayak kamu gak pernah ngaku dosa? Kurang ajar. Bukan kamu. Ya, narasi kemana kamu entah kemana-mana dosa. Ini biar sekalian ini. Saya bukain ini. Biar kamu tahu. Ya, ada saya. Cari videonya, saya minta tolong teman-teman donasi ini untuk ini. Cari kalau ada saya video itu. Kecuali saya satir itu. Iya. Saya ngeledek memang, ada. Ngeledekin si Juma. Ada saya. Iya. Biar kamu tahu. Ngerti kamu? Ingat, ada yang namanya tabur tuai. Kamu menjolimi saya, tunggu. Gak apa-apa, ini salib saya. Gak apa-apa, saya terima itu dengan lapang dada. Ya. Iya. Gaya lady boss. Mobil kamu aja butut. Gak usah ngomong-ngomong lady boss lah. Mobil aja Pro 2 kok. Gaya kok. Kecuali tadi kok pakai ini Lamborghini, mungkin gue percaya. Kurangi aku bilang. Apaan kok kesini, Amang Alfredo? Kemana aja kau, Amang Alfredo? Anakmu di sini dizolimi kok diem aja kau. Kau katamu aku anak kau. Kau tinggalkan aku di sini. Gimana kabarmu, Pak? Katanya aku anaknya, tapi didiamin aku. Memang kau, bapak-bapak online jahat kau. Ada yang kenal saya. Saya dari kecil ditinggalin bapak saya. Saya tuh memang butuh figur bapak. Makanya gimana saya itu sama Romo itu, sama orang tua, saya tuh hormat dan sopan.
Karena saya menghormati orang tua. Saya nggak pernah merasakan gimana punya bapak di saat saya kecil, remaja, sampai saya dewasa. Semua romo saya bilang jadi bapak saya. Tapi saya nggak pernah lewat dari batas bapak. Batas ini. Abang Alfredo ini, dia udah selalu sama saya. Antonius ini juga orang lama. Tapi bagaimana hormat saya? Saya nggak pernah ngasih WA, saya nggak berani. Karena saya memang menjaga marwah saya sebagai perempuan dan menghormati dia sebagai orang tua. Nggak ada saya menggatal kayak kamu semua itu penggatal. Iya, saya mewek jual kesedihan iya. Daripada kamu jual Tuhan Yesus. Goblok kamu. Apalagi jual data orang kamu. Demi spender. Goblok kamu. Tolol kamu. Ngaku satu tubuh kayak gitu. Apalagi kamu jual temen kamu. Buat di sate. Terus kamu jadi happy gitu. Jijikan kali. Sudah kak, nanti di framing. Nggak, bukan di framing lagi. Framing aja emang udah biasa di framing gitu kan. Jijik kali aku. Biar kalian tahu, ini sekalian ya. Biar sekalian terbuka. Kalian berhati-hati dengan orang-orang yang mengatakannya. Banyak ini untuk membantu ini. Perjuangan, bukan perjuangan. Setan, bukan perjuangan itu. Kalau berjuang itu sakit, menderita, kelaparan. Itu baru perjuangan. Tapi kalau enak-enak itu bukan perjuangan namanya. Nipu itu namanya. Apa iya, kalian memang harus kayak gitu. Memang harus kayak gitu, kalian dikasih pelajaran. Sutradaranya yang di luar negeri. Tuh, kamu kalau bilang saya framing, itu semua romo di gereja saya itu kamu datangi sama di semua gereja, tanya sama dia tahu semuanya. Kamu kira saya ini nggak punya saksi? Saya punya saksi, sama seperti Kristus memiliki kesaksian. Emang cuma narasi kata si anu. Yang menyaksikan perjuangan saya itu romo saya, suami saya nih, yang aku bapak online ini tapi kabur. Iya, makanya tobat aja. Saya selalu tobat kok. Sudah teman-teman ya, kalian bisa nilai. Kalian nilailah sendiri. Ya, kalau argumentasi, lawanlah dengan argumentasi. Bukan dengan cara picik, jual data. Gak usah kayak gitu. Ya. Ada lagi yang bilang simpanan. Iya, saya disimpan di rumah ini. Kalau di jalanan nanti saya bawa jaring. Kamu juga kafir menurut saya. Semua yang non-Kristen juga kafir dalam perspektif saya. Kenapa rupanya? Nih ya, saya kasih tolak ukur ya untuk kalian. Kalau yang ngaku Kristen menolak Yesus itu adalah pencipta, itu bukan Kristen. Tadi udah dapet satu orang ya, ada tadi ya direkam. Ada satu orang Kristen ngaku dia Kristen tapi mengatakan Yesus bukan pencipta, itu bukan Kristen. Hati-hati kalian. Ada penyusup. Perhatikan ajarannya. Oke? Kalian lihat itu. Gimana kalian orang Kristen? Apa perasaan kalian orang Kristen dikatakan Yesus bukan pencipta? Menurut kalian 1.500 orang. Saya tanya semua orang Kristen di sini. Menurut kalian Yesus itu pencipta atau bukan? Saya orang Kristen, I'll go first. Yesus itu pencipta. Menurut kalian? Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan pencipta, menurut kalian, itu Kristen atau kadrun? Kalau ada yang ngaku Kristen tetapi mengatakan Yesus bukan pencipta, itu Kristen atau kadrun? Masih percaya kamu sama kadrun? Masih percaya? Makanya saya bilang kadrun. Cuman kadrun yang gak percaya Yesus pencipta. Jadi kalian tuh lihat sendiri, pakai mata kalian. Pakai mata kalian. Masih bela juga. Goblok. Makanya saya bilang, lawan argumentasi saya. Kalau ada yang ngaku orang Kristen tetapi tidak mengakui Yesus Allah dalam hakikatnya, dalam kodratnya, menurut kalian, itu Kristen atau bukan?
Itu harusnya jadi pelajaran. Tapi kalian itu tidak bisa menyimpulkan. Saya itu begitu caranya. Saya tanya apa jawabannya. Saya tanya apa jawabannya. Saya nggak perlu mengkonter. Tetapi kalianlah penonton yang menyimpulkan. Itu Kristen atau tidak? Yang mengatakan Yesus bukan Allah. Yang mengatakan Yesus bukan pencipta. Karena Allah itu artinya pencipta. Ya, sang pencipta. Kodrat dia berbeda dengan kita. Kalau ada yang mengatakan Yesus bukan pencipta, Yesus bukan Allah. Dalam esensinya. Kristen atau tidak itu? Pikir kalian. Masih buta mata kamu. Terlalu botol kamu. Masih mau dibela. Masih mau dibela. Kalau sudah kalah framing, jual data. Iya, memang harus gitu. Jual data. Kenapa? Nggak sanggup matakan argumentasi saya. Lari kau semua. Itu. Dan saya bilang, saya nggak perlu dibela sama apologet ini. Nggak usah. Saya sendirian aja. Sendirian saya. Pikir, makanya dipikir. Kalian tuh kenapa nggak berpikir gitu? Mata kalian itu kemana? Matamu. Saya tidak pernah menolak kodrat Yesus yang adalah manusia. Manusia itu adalah hamba. Saya tidak menolak. Tapi kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, itu tidak tepat. Sebab dia adalah Tuhan dan hamba. Bukan hamba yang menuhankan sesuatu. Bukan. Itu salah. Tuh. Sudah. Sendirinya ngerumpi. Apalah rumpi saya? Ayo, yang bilang sendirinya rumpi sama RK. Apalah rumpi saya? Mata kau tuh denger nggak? Telinga kau itu nengok nggak? Saya balik nih. Kalau kamu bilang saya ngerumpi sama RK, apa rumpi saya? Apa rumpi saya? Apa? Kamu cuma ngomong tok nggak jelas. Nah, 10:30. Aku dan Bapak satu. Jadi yang menolak Yesus adalah pencipta. Yang menolak Yesus adalah Allah. Itu bukan Kristen. Karena Tuhan itu artinya penguasa. Kalau kamu hanya mengakui Yesus Tuhan tetapi tidak sebagai Allah, itu bukan Kristen. Karena Yesus adalah Tuhan dan Allah. Allah itu merujuk kepada kodrat ilahinya. Tuhan itu merujuk kepada kodrat manusianya. Manusia sekaligus di dalam kealahannya. Itu. Kamu aja nggak ngerti dogma Kristen, kamu ngata-ngatain saya Wanes. Nggak ada orang ortodok itu yang Wanes. Salah alamat kau. Kau kira triteisme itu Tritunggal. Pahit memang bicara kebenaran. Makanya, apa caranya untuk nyerang saya? Nggak ada lagi selain, nah itu. Mana ada orang Kristen yang menolak Tritunggal? Ada. Tritunggal itu adalah Bapa di dalam firman. Firman di dalam Bapa, di dalam Roh Kudus. Itu. Perikoresis. Kalian aja nggak ngerti Tritunggal, ngata-ngatain saya kalian Wanes. Dodol kalian. Kalian udah, makanya saya bilang, kau nggak ngerti apa itu Wanes. Tapi sok-sok kau tuduh saya Wanes. Dodol kalian. Naik kau, Rojan. Kalau kau bilang aku Wanes, Shantar Boy, naik. Betul nggak saya Wanes? Naik. Mana ada orang ortodoks itu Wanes. Tapi yang perlu kalian pertanyakan adalah ini. Kalau ada orang Kristen tidak mengakui Yesus pencipta, gimana menurut kau? Apalah itu? Saksi Yehova, Unitarian, Arianisme. Itu, saya kasih tahu itu, bidat-bidat itu. Ngerti kau? Memang dia tahu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Tetapi bagaimana dalam ontologisnya? Nah itu, jangan kalian kira, oh pokoknya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lah secara ontologis, bagaimana kamu menjelaskannya? Apakah 3 Allah atau 1 Allah? Nah, nggak ngerti aku ontologis, belajar kau. Masa apologet nggak tahu ontologis? Hah? Gak usah jadi apologet kau. Jadilah penipu. Yesus itu pencipta dan ciptaan. Kenapa? Karena kodrat kemanusiaannya. Semua orang juga nggak tahu, belajar. Jangan malah diem saja. Ngerti? Iya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Tritunggal. Bukan gitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Wanes juga mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus kadang-kadang jadi Bapa, kadang-kadang jadi Roh Kudus. Itu Wanes. Kau kira dengan mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lantas kau jadi Tritunggal pemahamannya? Tidak. Ya tidaklah, Unitarian juga percaya Tritunggal, tapi mengatakan Yesus itu ciptaan. Nah, bagaimana ontologis Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu? Jangan ada hierarki. Jangan ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Kalau itu kok namanya jadi 3 Tuhan.
triteisme atau politeisme. Orang Kristen mana ada politeisme? Alkitab mengatakan satu Allah. Jelaskanlah secara ontologisnya. Itu Alkitabiah, bukan Premingbiah. Yang kau narasikan itu Premingbiah, bukan Alkitabiah. Itu namanya comotologi atau cocokologi. Jangan kayak gitu. Jadi kalian kira sesimpel itu memahami Tritunggal? Asal bilang Bapak bener kudus saya berpemahaman Tritunggal. Wanes juga percaya itu. Tapi bagaimana relasinya? Gitu. Kalahkan argumentasi saya, Dodol. Belajar. Ayo. Biblika, nggak usah biblika, nggak ngerti kau. Masa Musa aja kau katakan Allah, nggak waras kau. Tiba-tiba Musa jadi Allah. Musa itu manusia plek-plekan. Masa hal semudah itu aja kamu nggak ngerti apa-apa? Hal-hal kecil aja kau nggak paham, apalagi hal besar. Kamu semua sini, Cici Winnie yang kumarahin. Gimana kok Cici Winnie? Hal paling simple gitu aja kok. Kok nggak paham Cici? Bang Kapeto. Udahlah, nggak usah gua oten kau, pindah aja kita jadi Buddha aja yuk. Kita tidak mengakui Yesus adalah pencipta, ya mending sama aja kita agama yang lain. Itu loh. Masa senior kalah sama yang anak kecil kayak saya? Ya kan Pak Bom, saya kan bocil. Erben meragukan dirimu. Siapa Pak Erben? Ya saya lebih percaya sama Romo saya. Emang apa dia jabatannya? Punya hierarki, episkop dia. Episkop aja percaya saya kok. Anaknya episkop ini, kau kira? Makanya saya bilang, kamu jangan berapologetika, tidak ada otoritas pengajaran. Oh, kamu comot sana, comot sini ajaran, bikin sendiri. Saya ini ada yang menghukum saya, ada otoritas mendidik saya. Kalau salah, saya dihukum. Ya, kalau kamu semua tidak ada pengajar, tidak ada otoritas yang mengekang ajaran kamu, ya makanya kamu ini bidat sana sini, tak kemana-mana kau melebar ajaran kau. Ajaran setan kau pungut, ajaran Tuhan kau pungut, semua kau pungut-pungut. Jadilah kau es campur. Kristen itu bukan ajaran es campur. Comot sana, comot sini. Mau dogmanya dari gereja saya, tapi tidak tahu. Nggak bisa, kamu tengok itu. Nggak ada ininya kok. Pengajar. Nggak berbadan hukum. Ya adalah hukumnya. Jadi makanya saya bilang, kamu kira main-main saya kayak gini nih. Dihajar saya sama Romo saya kalau saya ngajarin yang sesat-sesat. Kok kira kayak kau ngajarin yang sesat-sesat bebas-bebas aja? Itulah aku bilang, nggak ada aturan. Saya ada aturannya. Oh, kamu nggak punya aturan. Nggak, kalau orang Katolik itu ada magisterium, ya kan? Ada hukum yang menaungi itu. Kamu ya kok campur sari. Kalau saya punya ada hukum kanon. Ajaran masih campur sari. Kamu ini tiba-tiba es campur. Nggak kayak gitu. Jadi kalau kau bilang saya wanes ini, apalagi yang ngomong kemarin Romo saya udah datang, mana ada yang wanes? Nggak ngerti artinya yang menjadi tolok ukur kamu mana. Makanya saya bilang ya, kalau kamu sudah punya tolok ukur pengajaran, ada ajaran yang melenceng, kamu tahu. Kamu aja nggak punya tongkat pengukurnya gitu loh. Kanon tadi, hukum kanon tadi. Kamu nggak punya tongkat pengukur, terus kamu ngukur orang sesat di mana? Itu, makanya saya bilang, kamu itu mustahil bisa mengatakan saya sesat. Apa tongkat pengukur kamu? Pengukurnya apa? Oh, kamu nggak punya pengukur kok. Ibarat kata, oh itu 5 meter. Lewat itu lewat. Sementara kamu nggak punya meterannya. Saya selalu menganalogikan, kenapa? Kamu itu bocil cara pikirnya. Ngerti kamu? Oh, kira-kira aja gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sampai sini paham? Iya. Tolong ukur kamu mengatakan saya itu sesat itu apa. Kalau saya jelas ada. Begitu. Ya, biar kamu itu melek teologi. Ingat teologi. Logi, logos, ilmu. Ya, teologi itu disiplin ilmu. Bukan comotologi ilmu. Kamu biblika, nggak usah ngomong biblikal kok, nggak ngerti Alkitab, biblik ribet lidah saya.
Masa katanya, tongkat pengukur kamu Alkitab. Gimana Alkitab mengukur kau? Itu lebih nggak masuk akal menurut saya. Serius. Bagaimana sesuatu yang mati, benda mati, kamu jadikan tolok ukur gitu loh. Waras itu. Saya kalau udah ngoceh 5 hari 5 malam ini. Apa tongkat pengukurnya? Nggak bawa tongkat pengukur kok. Tiba-tiba ngukur. Nggak usah ngukur kamu. Jangan katakan saya oneness. Love you bunda. Nggak cinta aku sama kau Luisa. Nggak mau aku. Nggak mau aku temanan sama kau. Nggak kawanku kau. Nanti kau jual aku. Aku udah gak mau lagi temenan sama manusia. Iya. Soalnya aku sering dijual sama kawanku. Demi uang. Jijik.